Oke, baik. Selamat siang untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan fungsi kami yaitu terkait dengan natrium cyanida. Perkenalkan, nama saya Enrique Putri Junina dan kedua teman saya yaitu Ines Rambudubooi dan juga Maria Krisan Tanggal. Slide selanjutnya. Kita masuk dalam pengertian dari natrium cyanida. Jadi natrium cyanida sendiri dikenal sebagai sodium cyanide yang dalam bahasa Inggris, yang merupakan senyawa kimia yang terdiri dari natrium atau Na dan cyanida atau CN-. Senyawa ini terbentuk kristal putih dan cyanida merupakan ion yang sangat beracun bagi manusia serta hewan karena dapat menghambat proses respirasi seluler atau proses metabolisme yang terjadi di dalam sel-sel organisme, termasuk manusia yang menghasilkan energi yang diperlukan untuk berbagai fungsi seluler. Slide selanjutnya. Selanjutnya itu struktur senyawa natrium cyanida. Struktur dari senyawa natrium cyanida sendiri yaitu terdiri dari natrium atau Na yang merupakan unsur kimia yang memiliki satu elektron valensi. Kemudian cyanida atau CN- adalah ion poliatomik yang terdiri dari atom karbon C yang terikat dengan atom nitrogen N. Ion ini memiliki muatan negatif sehingga menarik ion natrium yang memiliki muatan positif atau Na+. Secara visual, struktur natrium cyanida dapat digambarkan sebagai ion atau natrium Na+ yang terikat dengan ion cyanida atau CN- dengan ikatan ionik. Ikatan ini terbentuk karena natrium kehilangan satu elektron valensinya dan cyanida menerima elektron untuk mencapai kestabilan. Slide selanjutnya. Adapun unsur-unsur dari senyawa natrium cyanida yaitu unsur natrium Na atau natrium yang merupakan unsur kimia dengan nomor atom 11 dalam tabel periodik. Unsur ini memiliki sifat logam alkali yang biasanya membentuk ion positif atau Na+ ketika berikatan dalam senyawa kimia. Kemudian cyanida atau CN-. Cyanida bukanlah unsur tunggal tetapi merupakan ion poliatomik yang terdiri dari atom karbon C dan atom nitrogen N dengan satu elektron tambahan yang memberikan muatan negatif pada ion ini. Jadi, natrium cyanida adalah senyawa yang terbentuk dari natrium atau Na dan ion cyanida atau CN-. Kedua unsur ini tergabung dalam senyawa melalui ikatan kimia yang membentuk natrium cyanida. Kemudian selanjutnya yaitu kegunaan senyawa natrium cyanida, itu yang kami temukan ada 4. Yang pertama itu dalam bidang fotografi. Kalau dalam bidang fotografi ini kegunaan cyanida itu untuk cyanida ini digunakan dalam bidang fotografi yang berfungsi sebagai zat pembersih sehingga baik untuk membersihkan komponen-komponen yang digunakan dalam bidang fotografi. Kemudian kegunaan cyanida yang kedua yaitu pengolahan pertambangan. Nah, dalam pengolahan pertambangan ini cyanida digunakan sebagai digunakan sebagai ekstraksi emas, yaitu untuk membantu melarutkan logam ini dari bijinya. Nah, ada dua jenis pencucian dalam bidang pertambangan, yaitu yang pertama pencucian tumpukan, terus yang kedua itu pencucian tangki. Nah, kalau dalam pencucian tumpukan ini dilakukan dengan menyemprotkan tumpukan besar biji yang dihancurkan dan kemudian cyanida ini digunakan untuk melarutkan emas dari bijinya. Terus yang kedua yaitu pencucian tangki. Nah, ini biji emas yang dicampur dengan larutan cyanida dalam tangki besar. Kemungkinan akan terjadinya tumpahan lebih kecil karena proses penindian itu lebih terkontrol.
Kemudian kegunaan yang ketiga yaitu bidang pertanian. Nah, kita tahu dalam bidang pertanian ini digunakan dalam bentuk obat seperti pestisida. Nah, kita tahu bahwa fungsi pestisida itu untuk membunuh hama. Jadi, di dalam uh, pestisida itu ternyata mengandung uh, natrium sianida. Nah, apabila pestisida ini yang terkandung natrium sianida ini tidak digunakan dengan baik atau tidak kita kendalikan dengan baik, maka akan menimbulkan masalah kesehatan dalam tubuh kita. Dan itu akan dan itu bisa mencemari lingkungan. Kemudian yang ketiga itu penelitian laboratorium. Nah, penelitian laboratorium ini memerlukan sianida yang berbentuk larutan dengan kadar 2%, itu dimanfaatkan untuk melalui reaksi proses kimia sintesis. Kemudian yang berikut kemudian yang berikut adalah faktor risiko terkait senyawa sianida. Yang pertama, faktor perilaku. Faktor perilaku ini berkaitan dengan kebiasaan pekerja. Misalnya kalau dalam bidang industri atau dalam bidang pertanian, nah kalau misalnya dalam bidang pertanian itu kebanyakan dia akan terpapar natrium sianida apabila seorang petani yang menyemprotkan pestisida ke tanaman itu dia tidak menggunakan APD seperti masker ataupun sarung tangan. Nah, itu yang dimaksud dengan faktor perilaku sehingga uh, si petani atau yang bekerja di bagian pertambangan itu mereka lebih berisiko karena tidak menggunakan alat pelindung diri. Kemudian faktor lingkungan. Nah, di sini ada faktor lingkungan biologi dan faktor lingkungan sosial. Kalau dalam faktor lingkungan biologi itu apabila lingkungan yang tercemar seperti air yang terdapat di sungai dan juga polusi udara. Nah, kalau dalam polusi udara ini bisa disebabkan karena polusi kebakaran, dalam hal ini kebakaran sampah, karena uh, sampah itu bisa saja sampahnya itu terbuat dari kayak misalnya tadi yang sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa uh, seperti kemasan pestisida. Nah, kemasan pestisida itu apabila tidak diolah dengan baik, apabila tidak dikelola dengan baik, dan kemudian si orang petani itu dia membakar sampah kemasan sianida tersebut dengan sembarang tempat itu nanti dia akan menyebabkan polusinya itu uh, apabila terhirup oleh orang-orang sekitar atau apabila terhirup oleh makhluk hidup di sekitar maka itu akan menyebabkan uh, gangguan pernafasan. Terus yang berikutnya yaitu faktor lingkungan sosial. Kalau dalam faktor lingkungan sosial ini seringkali orang yang stres itu lebih rentan uh, mengonsumsi natrium sianida karena dia merasa bahwa dengan mengonsumsi natrium sianida dia berpikir bahwa oh lewat mengonsumsi natrium sianida dia bisa uh, mengakhiri hidupnya yaitu dengan cara bunuh diri. Jadi orang yang stres itu gangguan mentalnya itu sangat 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 rendah ya, sangat rendah sehingga dia itu berpikir bahwa kalau dengan mengonsumsi natrium sianida ini dia bisa menyelesaikan masalah itu. Terus yang berikutnya itu faktor fisik. Kalau dalam faktor fisik ini itu berkaitan dengan sistem imun. Jadi apabila seseorang sistem imunnya itu rendah, maka ia akan lebih rentan uh, terhadap dampak keracunan sianida. Kemudian kalau faktor risiko jenis kelamin, sebenarnya kalau jenis kelamin itu semua jenis kelamin baik itu perempuan atau laki-laki sebenarnya itu beresiko akan tetapi kebanyakan laki-laki itu lebih berisiko karena uh, laki-laki itu mereka uh, lebih banyak lebih 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 pekerjaan laki-laki itu lebih berat misalnya dalam pertambangan dan juga dalam bidang pertanian menyemprotkan pestisida ke tanaman itu yang lebih berperan itu kebiasaannya itu laki-laki. Mengapa?
Mengapa kami mengatakan bahwa laki-laki itu lebih rentan? Karena laki-laki itu lebih eh, terlibat dalam pekerjaan berat atau pekerjaan yang lebih berisiko. Kemudian selanjutnya ada fase toksikokinetik. Kalau dalam fase toksikokinetik ini ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Yang pertama itu adalah ada absorpsi. Absorpsi ini uh, dap- natrium cyanida ini masuk ke dalam tubuh melalui tahap inhalasi, oral, dan derma. Kemudian pada tahap distribusi ini natrium cyanida diserap dan didistribusikan ke berbagai bagian tubuh melalui peredaran darah. Nah, distribusi ini terjadi karena darah mengalir ke seluruh organ dan jaringan tubuh. Nah, dalam tahap distribusi ini, organ-organ yang dicapai oleh natrium cyanida itu seperti hati, otak, dan juga jaringan dan juga jantung. Faktor-faktor seperti laju aliran darah dan juga kelagotan natrium cyanida dan adanya pengikatan dengan protein dalam darah dapat mempengaruhi distribusi natrium cyanida di dalam tubuh. Kemudian kemudian fase toksikokinetik yang ketiga itu metabolisme. Natrium cyanida mengalami metabolisme di dalam tubuh manusia, khususnya di hati. Nah, proses metabolisme ini bertujuan untuk mengubah natrium cyanida menjadi senyawa yang lebih aman atau kurang toksik. Metabolisme natrium cyanida ini melibatkan enzim rantai cyanida yang terdapat di dalam sel hati dan kemudian diproses. Nah, dalam proses ini natrium cyanida dapat diubah menjadi senyawa yang disebut dengan tiourea dan tiourearat. Nah, meskipun ini merupakan langkah dalam detoksifikasi, tiourea juga memiliki toksisitas tertentu dan dapat berkontribusi pada efek samping yang merugikan. Kemudian pada tahap toksikokinetik yang keempat yaitu eliminasi atau ekskresi. Nah, natrium cyanida dan produk-produk metabolismenya diekskresikan dari tubuh manusia, terutama melalui ginjal. Nah, kita tahu bahwa ginjal ini berfungsi sebagai alat penyaring darah dan mengeluarkan zat-zat yang tidak diinginkan ke dalam urin. Nah, dalam proses ekskresi ini memungkinkan tubuh kita itu mengeliminasi natrium cyanida yang telah diubah melalui metabolisme. Nah, meskipun ginjal berperan dalam menghilangkan natrium cyanida, penting untuk kita ingat bahwa paparan natrium cyanida ini sebaiknya dihindari sebisa mungkin karena sifatnya itu beracun. Nah, ekskresi natrium cyanida ini adalah bagian dari respon tubuh terhadap detoksifikasi, tetapi dosis yang tinggi atau paparan berkepanjangan dapat menyebabkan masalah serius dan berpotensi fatal. Kemudian yang berikut setelah fase toksikokinetik ada fase toksidinamik. Itu sama juga ada 4 tahap. Yang pertama absorpsi. Jadi pada tahap absorpsi ini dapat natrium cyanida, natrium cyanida dapat masuk ke dalam tubuh melalui saluran pencernaan dan juga saluran pernapasan. Nah, gejala yang ditimbulkan saat orang terpapar natrium cyanida. Nah, gejala yang ditimbulkan apabila seseorang terpapar natrium cyanida dalam proses absorpsi ini yaitu yang pertama sesak napas, kemudian pusing dan kebingungan, muntah, peningkatan detak jantung, teman-teman bisa baca sendiri dalam slide ini. Kemudian yang kedua yaitu distribusi. Nah, kalau tahap distribusi ini natrium cyanida didistribusikan ke berbagai bagian tubuh melalui peredaran darah. Kemudian natrium cyanida ini dapat mencapai organ-organ vital seperti hati dan sistem saraf. Nah, ada beberapa gejala yang ditimbulkan, yaitu yang pertama sesak nafas,
pusing, muntah, kelemahan otot, dan lemas akibat koma yang kejang karena efek toksik pada sistem saraf dan juga akan menimbulkan kegagalan pernapasan dan potensi bisa menimbulkan potensi kematian. Kemudian yang berikutnya itu metabolisme. Nah, pada fase metabolisme ini natrium cyanida mengalami metabolisme ke dalam tubuh manusia, khususnya di hati. Nah, ada beberapa gejala yang ditimbulkan saat orang terpapar natrium cyanida dalam proses metabolis metabolisme yang pertama sesak napas. Teman-teman bisa baca sendiri. Kemudian yang tahap yang terakhir yaitu eliminasi atau tahap ekskresi dan ini terjadi di dalam ginjal. Ada beberapa gejala yang ditimbulkan, yaitu yang pertama sesak napas karena gangguan pernapasan, kemudian kepala pusing dan kebingungan akibat efek pada sistem saraf dan juga kejang-kejang. Teman-teman bisa baca sendiri gejala yang terdapat di dalam slide. Kemudian yang berikutnya target organ dari senyawa natrium cyanida. Ini ada beberapa target organ utama natrium cyanida. Ada yang pertama itu sistem saraf pusat. Nah, dalam sistem saraf pusat ini, natrium ini bekerja dengan menggunakan enzim yang dikenal dengan sitokrom oksidasi. Kemudian target organ yang berikutnya yaitu jantung. Kemudian di jantung ini natrium cyanida dapat mempengaruhi aktivitas jantung dengan menghambat proses produksi energi di dalam sel-sel jantung. Ini dapat menimbulkan aritmia atau gangguan irama jantung. Kemudian organ target yang ketiga yaitu ginjal. Ginjal ini adalah tempat utama ekskresi natrium cyanida dari tubuh. Jadi di dalam ginjal ini tempat penyaringan semua zat-zat yang berbahaya ataupun yang tidak berbahaya ke dalam tubuh. Kemudian yang berikutnya itu hati. Nah, hati ini adalah tempat untuk metabolisme natrium cyanida. Proses metabolisme di dalam hati ini bisa menyebabkan stres dan paparan yang berlebihan juga ini dapat merusak fungsi hati. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, slide berikutnya. Baik, berikutnya kita akan masuk pada efek paparan dari senyawa natrium cyanida. Di sini sejumlah efek toksik yang serius dapat terjadi akibat dari paparan natrium cyanida dalam tubuh manusia. Nah, adapun beberapa efek tersebut melibatkan sistem-sistem utama dalam tubuh, yaitu yang pertama pada sistem saraf pusat, natrium cyanida dapat menghambat aktivitas enzim di mitokondria yang mengakibatkan gangguan fungsi mitokondria dalam sel-sel saraf, yang kemudian menyebabkan gejala seperti sakit kepala, kebingungan, kejang,
dan dapat berujung pada koma ataupun kematian. Kemudian berikutnya, pada sistem kardiovaskular, paparan dari natrium cyanida dapat mempengaruhi aktivitas jantung dengan menghambat proses produksi energi di dalam sel-sel jantung, yang kemudian menyebabkan peningkatan denyut jantung, kemudian aritmia, dan dalam kasus yang ekstrim dapat menyebabkan kegagalan jantung. Kemudian berikutnya, pada ginjal, natrium cyanida dapat merusak fungsi ginjal, terutama pada dosis yang tinggi. Hal ini kemudian dapat mengakibatkan penurunan fungsi ekskresi ginjal dan masalah renal. Kemudian yang berikutnya, pada sistem pernapasan, paparan natrium cyanida dapat mempengaruhi sistem pernapasan dengan menghambat kemampuan sel-sel untuk menggunakan oksigen, yang kemudian dapat menyebabkan kesulitan bernapas. Slide berikutnya. Baik, berikutnya kita akan masuk pada threshold limit value. Di sini threshold limit value untuk natrium cyanida adalah suatu nilai yang menentukan batas paparan pekerja terhadap senyawa tersebut dalam lingkungan kerja. Threshold limit value atau TLV sendiri merupakan panduan yang dikeluarkan oleh organisasi seperti American Conference of Governmental Industrial Hygienists atau ACGIH atau ACGIH yang digunakan untuk membantu mengendalikan paparan pekerja terhadap zat-zat berbahaya. TLV dari senyawa natrium sendiri yang digunakan atau yang dikeluarkan oleh ACGIH yaitu batas paparan yang disarankan adalah 5 mg per meter kubik, di mana hal ini tidak boleh dilampaui setiap saat atau tidak boleh dilampaui kapanpun. Slide berikutnya. Baik, slide berikutnya kita masuk pada MSDIS atau Material Safety Data Sheet. Di sini Material Safety Data Sheet terkait natrium cyanida akan menyediakan detail tentang sifat fisiokimia, bahaya kesehatan, prosedur pemadam kebakaran, langkah-langkah pertolongan pertama, dan tindakan pengendalian paparan. Di mana informasi-informasi ini sangat penting untuk pekerja industri yang menangani natrium cyanida. Dan MSDS atau SDS harus selalu tersedia di lokasi kerja untuk referensi dan pemahaman yang lebih baik tentang resiko dan tindakan keselamatan yang perlu diambil. MSD di sini merupakan lembar penilaian yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada pada suatu industri yang menggunakan natrium cyanida. Slide berikut. Baik, untuk penanganan keracunan senyawa natrium cyanida di tempat kerja diperlukan yaitu yang pertama adanya kit darurat cyanida, kemudian pemberian oksigen 100%, serta antidote. Di sini kit darurat cyanida mengacu pada alat-alat yang digunakan untuk kejadian atau keadaan darurat keracunan cyanida. Adapun hal-hal yang ataupun alat-alat yang harus ada di dalam kit darurat cyanida yaitu seperti resusitator oksigen, kemudian sumber oksigen atau tabung gas oksigen, kemudian masker resusitasi ataupun kacamata pelindung serta antidote. Kemudian yang berikutnya pemberian oksigen 100%. Di sini pemberian oksigen 100% atau oksigen murni harus diberikan kepada mereka yang terpapar cyanida dan harus diberikan kepada korban baik sadar ataupun tidak maupun bernapas ataupun tidak. Kemudian untuk antidote sendiri mengacu pada obat-obatan yang digunakan untuk kasus keracunan cyanida. Adapun antidote yang digunakan harus berdasarkan resep ataupun di bawah pengawasan dari praktisi medis yang terdaftar. Antidote yang paling umum digunakan untuk kasus keracunan cyanida yaitu hydroxocobalamin, kemudian ada di cobalt edetate, kemudian ada sodium thiosulfate dan sodium nitrate. Baik, slide berikutnya. Baik, berikutnya kita masuk pada upaya pencegahan keracunan
senyawa sianida di tempat kerja menggunakan hierarki pengendalian. Di sini um, adapun beberapa cara untuk mengendalikan risiko yang terkait dengan penggunaan sianida menggunakan hierarki pengendalian, yaitu menggunakan eliminasi, substitusi, isolasi, kontrol rekayasa, kontrol administratif, serta penggunaan alat pelindung diri. Untuk eliminasi sendiri, jika memungkinkan, dapat menghilangkan penggunaan sianida dalam proses kerja. Namun, jika tidak memungkinkan, dapat digantikan dengan substitusi, yaitu dengan menggantikan penggunaan sianida dalam proses kerja dengan zat kimia yang kurang berbahaya jika memungkinkan. Misalnya mengganti sianida tembaga dengan pirofosfat tembaga dalam proses pelapisan logam. Kemudian untuk isolasi dapat digunakan dengan memisahkan sianida dari zat-zat yang tidak cocok untuk menghindari reaksi berbahaya yang dapat menghasilkan sianida hidrogen atau gas berbahaya lainnya. Misalnya menyimpan sianida terpisah dari asam, agen oksidasi, dan zat-zat yang tidak cocok lainnya. Kemudian dapat dilakukan dengan memagari proses yang melibatkan sianida untuk menghilangkan kemungkinan paparan pekerja. Kemudian untuk kontrol rekayasa dapat dilakukan dengan memasang sistem ventilasi ekstrasi lokal. Kemudian juga dapat dilakukan dengan menggunakan sistem penyaringan bersamaan dengan ventilasi ekstrasi lokal untuk lebih mengurangi potensi paparan uap, kabut, dan gas sianida. Dapat juga dilakukan dengan mengotomatisasi operasi penanganan dan pengolahan seperti transfer sianida, misalnya dari wadah penyimpanan ke wadah pengolahan untuk meminimalkan potensi kontak pekerja. Kemudian dapat juga dilakukan dengan memasang filter udara partikulat berkinerja tinggi atau high efficiency particulate air atau HEPA dalam sistem penanganan udara untuk menghilangkan udara yang mengandung debu-debu sianida. Kemudian untuk kontrol administratif dapat dilakukan dengan memberikan pekerja informasi, pelatihan, dan instruksi yang relevan terkait bahaya potensial dan risiko yang terkait dengan pekerjaan sianida, termasuk penggunaan, penanganan, dan penyimpanan yang aman dari sianida. Kemudian dapat dilakukan dengan operasi pemeliharaan langkah-langkah kontrol rekayasa, misalnya pengujian berkala sistem ventilasi dan sistem darurat. Kemudian dapat dilakukan dengan membatasi akses ke area di mana sianida digunakan, diproses, atau disimpan hanya untuk personil yang diizinkan. Kemudian dapat juga dilakukan dengan menempelkan pemberitahuan tindakan yang harus diambil dalam kasus darurat pada posisi yang mencolok di area di mana sianida ditangani dan disimpan. Kemudian memastikan wadah-wadah yang berisikan senyawa natrium sianida diberi label-label khusus. Kemudian yang terakhir, dapat upaya pencegahan yang terakhir yaitu dapat dilakukan dengan pemakaian alat pelindung diri atau APD. Di sini untuk mencegah kejadian keracunan sianida dengan menggunakan alat pelindung diri dapat menggunakan sarung tangan tahan air saat menangani proses kerja yang terkait dengan penggunaan senyawa sianida. Kemudian dapat dilakukan dengan mengenakan jubah pelindung, sepatu karet, serta pelindung wajah atau kacamata setiap kali ada kemungkinan tumpahan sianida. Dan yang terakhir dapat dilakukan dengan menggunakan peralatan pernafasan yang sesuai untuk konsentrasi debu atau gas sianida yang mungkin ada di udara. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikianlah hasil presentasi dari kami kelompok 3 tentang natrium sianida. Jika ada pertanyaan, kritik, atau saran dari teman-teman dan juga Ibu, silakan di kolom komentar. Terima kasih dan salam sehat.